Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat sore para peserta pelatihan program sekolah penggerak. Selamat sore, Selamat Bu. sore, Ya, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. pagi. Siang. Meskipun kita mengadakan pelatihan sore hari, tapi semangatnya harus tetap seperti semangat pagi ya, Pak Bu ya. Oke, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan pelatihan di hari keempat. Ya, semoga kita selalu berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari semua penyakit apalagi di pada saat ini ya. Itu penyakit yang sangat ganas dan kontroversial sekali. Sebelum mengawali pelatihan ini, Bapak Ibu, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, baik. Sebelum kita ke pelatihan, ya saya akan pemanasan dulu lah. Ya, bisa disebut ice breaking juga ya. Saya mau bertanya dulu ke Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti sudah tahu kan lagu Topi Saya Bundar? Ya, tahu. Tahu ya? Ya. Nyanyikan dulu ya, bareng-bareng ya. Ya. Topi saya bundar, bundar, topi saya, kalau tidak bundar, bukan topi saya. Oke, bagus ya Bapak Ibu. Nah, tantangannya kata topinya dirubah menjadi Tapi jangan ketawa ya Pak Bu, tantangannya jangan ketawa, jangan senyum. Tapi sambil menunjuk ke kepala. Ya, siap? Ya. Ya, jangan senyum Pak, jangan senyum. Tantangannya jangan senyum. Oke, siap. 1, 2, udah senyum. Saya orangnya receh, Bu, jadi gampang senyum. Baik, bisa dimulai ya. Boleh. Oke, siap. 1, 2, 3. Saya bundar, kalau tidak bundar, bukan saya. Ya. Tepuk tangan. Kita senyum. Jadi tadi masih ada yang tersenyum ya. Ada yang tersenyum dan masih ada yang salah. Tadi apa tuh Pak Rizky? Kalau tidak atau apa tadi? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi ya pemanasan sebelum kita mulai ke pelatihan hari ini. Maaf sebentar ya Bapak Ibu. Ya, mohon maaf ada gangguan sebentar barusan. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya saya mau bertanya dulu. Di pelatihan kemarin kan kita sudah belajar itu tentang kurikulum ya, dasar kurikulum, kemudian kerangka dasar kurikulum, kemudian ada juga profil pelajar Pancasila. Nah, coba untuk mengingatkan kembali, ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6. Ada 6. Ada 6. Yang pertama, bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan apa tuh? Dan
beramal baik gitu, Bu. berakhlak Oh, berakhlak mulia. mulia. Ya, bagaimana berakhlak pada pesan yang mulia dan bertakwa. Yang kedua, Yang kedua, mandiri. oke, mandiri. Yang ketiga, Berluar kritis. Berpikir kritis. ya selanjutnya Berkebinaan global. berkebinekaan global. Kemudian Bergotong royong. bergotong royong dan Kreatif. kreatif. Baik, ada 6 profil pelajar Pancasila. Begitu ya Bapak Ibu. Ini untuk mengingatkan kembali bahwa pada paradigma baru ini kita bersumber pada apa yang ingin kita harapkan ya dari tujuan seperti tujuan pendidikan Indonesia itu salah satunya digambarkan oleh 6 profil pelajar Pancasila itu. Baik, sebelumnya saya izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Sebentar. Aduh, mohon maaf ya. Ya, sudah ada Bapak Ibu? Sudah ada. Ya, saya lupa Bapak Ibu. Peserta untuk hari ini hadir semua tidak ya Pak? Itu ada yang nggak hadir, 1 orang. Ya, siapa yang tidak hadir dulu? Pak Caridi. Ibu saya Pak Caridi yang nggak hadir. Oh iya, Pak Caridi ya. Oh iya, Pak Caridi tadi sudah konfirmasi pada saya bahwa hari ini tidak akan melaksanakan pelatihan karena ada keperluan begitu ya. Ya, tidak apa-apa. Jadi baik. Nah ini maaf. Kita pada pelatihan hari ini kita akan mengulas tentang capaian pembelajaran. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah membacanya di sesi asinkronus kemarin ya Pak Bu. Apa sih capaian pembelajaran itu? Coba ada yang mau mengumumkan. Apa itu capaian? Bapak Ibu, apa bukan aneh ya? Bu, mohon maaf ini recording. Tunggu bentar. Capaian. Ya, aneh tidak dengan kata-kata capaian pembelajaran? Capaian. Kalau dari katanya sih capaian tuh Bu, sesuatu yang hendak dicapai. Nah, iya boleh, iya betul ya. Maaf ya Bapak Ibu, di sini saya tidak sebagai apa ya, tidak menggurui Bapak Ibu yang lebih banyak pengalamannya gitu dibanding saya. Ini kita sama-sama saja belajar karena ini adalah kurikulum pada paradigma baru ya Pak. Ada istilah capaian pembelajaran. Baik, boleh siapa saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk Ya, mungkin pendapatnya. Boleh Ibu Sri. Ya, capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan mungkin ya. Yang merupakan suatu pernyataan yang diharapkan bisa dipahami dan dapat dikerjakan oleh peserta didik. Mungkin itu. Oke. Baik, terima kasih. Saya memberi kesempatan pada yang lain untuk mengemukakan pendapatnya tentang apa sih capaian pembelajaran itu. Baik, Pak Rizky. Capaian pembelajaran yang saya pahami itu mungkin sebuah ungkapan Bu dari tujuan suatu pendidikan mungkin yang di dalamnya ada informasi tentang tujuan suatu pelajaran, program, modul, umumnya itu ditulisnya untuk pengajar Bu, bukan untuk siswanya gitu. Baik, oke. Sebelum ke sana Pak Bu, sebenarnya capaian pembelajaran ini ya, kalau di paradigma baru itu dinamakan capaian pembelajaran, tapi di kurikulum sebelumnya, di kurikulum 2013 itu sebenarnya sama saja dengan KD, kompetensi dasar mungkin, KIKD ya. Di kurikulum 13 ada KIKD. Nah, itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa itu capaian pembelajaran.
Nah ini ya, betul sekali tadi capaian pelajaran itu suatu ungkapan tujuan pendidikan. Nah, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Nah ya, betul sekali Bapak Ibu, bahwa capaian pembelajaran itu kita fokus ke apa yang diharapkan nanti di akhir pembelajaran. Maksudnya yang diharapkan oleh kita dari peserta didik. Jadi peserta didik itu bisa mencapai apa yang kita harapkan begitu. Kemudian, nah capaian pembelajaran ini juga bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik untuk setiap tahap perkembangan peserta didik, untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran juga memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi, nah itu ya Bapak Ibu capaian pembelajaran. Dalam capaian pembelajaran itu dibagi menjadi beberapa fase. Nah ini diantaranya fase A sampai fase F. Kalau kita melihat dari jenjangnya, nah untuk fase A itu SD kelas 1 dan 2 ya bisa dilihat. Nah ini sampai fase F ya. Fase F SMA dan SMK untuk kelas 11 dan 12. Nah Bapak Ibu, berkaitan dengan kita akan mengajar matematika ya Pak. Dan elemennya juga ada 5 elemen dari setiap dari setiap fasenya. Nah, elemen-elemen di sana, dari 5 elemen itu bisa diselesaikan dalam kurun waktu 2 tahun. Seperti itu. Nah, misalkan dari fase A ada 5 elemen. Nah, misalkan elemen-elemen tersebut bisa dipakai menjadi berapa tahun, Bu? Pak, Bu? Dari 5 elemen itu bisa diselesaikan dalam berapa tahun? Dari setiap fase ada 5 elemen. Ya, dari setiap fase di matematika ada 5 elemen ya. Dari 5 elemen itu bisa diselesaikan dalam berapa tahun? Dalam 2 tahun. Ya, contohnya begini Pak, fase A ya. Elemen-elemen yang dimaksud di sini adalah materi pelajaran misalkan geometri, aljabar, seperti itu, bilangan. Nah, itu disebut dengan elemen pada paradigma baru ini. Nah, 5 elemen itu dalam setiap fase bisa diselesaikan dalam 2 tahun. Misalkan fase A ya, kelas 1 dan kelas 2. Nah, seperti itu. Jadi bisa diajarkan di kelas 1 dan sisanya juga bisa diselesaikan di kelas 2. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu ya, ini ada gangguan. Jangan apa-apa, Bu. Ya. Baik Bapak Ibu, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mungkin? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke sesi diskusi? Pak Rizky. Berarti capaian pembelajaran itu dengan kata lainnya disusunnya oleh siapa Bu itu? Nah, baik. Bagus sekali pertanyaannya Pak. Capaian pembelajaran itu di paradigma baru ini dibuat oleh pusat Pak dan dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan seperti itu. Ya, dan setiap fasenya juga itu sudah ditentukan ya Pak. Berarti sesuai dengan tadi ya, berarti mirip-mirip dengan silabus seperti itu ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Ada lagi pertanyaan Bu? Atau ada yang mau menambahkan? Saya mau bertanya Bu. Ya boleh. Tadi kan capaian pembelajaran berdasarkan fase-fase ya. Kalau misalkan di fase E di kelas 10, kebetulan saya mengajar di kelas 10, siswa A
sudah bisa menyelesaikan fase A dan bisa berlanjut ke fase berikutnya. Sedangkan yang yang satu siswa lagi belum bisa menyelesaikan fase tersebut. Nah, bagaimana solusinya? Ya baik, terima kasih Bu. Sebenarnya ini kalau kelas 10 memang agak gimana ya, karena kan 10 itu di fase E fasenya itu dengan kelas 9 SMP ya. Nah, itu memang menjadi kesulitan karena masa sih yang sudah ke kelas 10 gitu akan kembali lagi ke kelas 9. Maksudnya begini, kalau misalkan pada sekolah itu biasanya kalau yayasan kan ada bergabung ya Bu, SMP dengan SMK mungkin seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan berbeda, si anak yang masuk ke sekolah SMK-nya kelas 10 dari SMP-nya, misalkan kelas 10-nya menggunakan kurikulum SMKPK begitu. Tapi kelas 9-nya di sekolah lain tidak menggunakan kurikulum itu memang sangat kesulitan Bu. Seperti itu. Saya mungkin itu juga PR buat saya mungkin untuk mengetahui bagaimana solusi yang bisa dilakukan nanti. Mungkin begitu Ibu, atau mungkin dari peserta lain ada yang bisa menambahkan, mangga boleh. Bagaimana? Tidak ada? Ya baik, kalau tidak ada kita masuk ke sesi diskusi ya Bapak Ibu. Saya akan membagi menjadi 2 kelompok. Silakan Ibu Sri sebagai ketua kelompoknya dan Pak Rizky juga sebagai ketua kelompoknya. Silakan untuk berdiskusi di break room ya Pak, yang sudah disediakan linknya. Saya kasih waktu 5 menit. Ini diskusinya Bapak Ibu memilih satu elemen, ya, memilih satu elemen dari 5 elemen itu. Ada bilangan, geometri, ada bilangan, aljabar, geometri. Nah itu ya, yang sudah di-share, bisa dilihat, yang sudah bisa dilihat dokumennya. Silakan capaian pembelajaran pada matematika. Pilih satu elemen, kemudian identifikasi kompetensi yang ingin dicapai di semua elemen, di semua fase, Pada satu elemen itu ada di semua fase. Silakan identifikasi ya, kompetensi apa yang ingin dicapai di masing-masing fasenya, seperti itu. Ya, silakan untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu 10 menit. Terima kasih untuk kelompok Pak Rizky. Untuk kelompok Bu Sri. Mungkin untuk kelompok kami ya, di fase E di kelas 10 tentang bilangan berpangkat. Siswa di sini bisa menjabarkan sifat-sifat eksponen dan logaritma, dan setelah menjabarkan mungkin siswa bisa mengoperasikan bilangan, sifat-sifat bilangan berpangkat dan logaritma. Mungkin kalau ada yang kurang bisa ditambahkan atau ada. Ya, ya baik. Saya kasih kesempatan untuk kelompok lain menanggapi apabila ada yang mau menanggapi dari hasil diskusi kelompok lain. Boleh? Ada? Cukup, Bu. Oke, baik. Bapak Ibu, mari kita simpulkan bersama. Untuk fase A, ya karena jenjangnya dari fase A sampai fase C itu SD ya Pak Bu. Jadi
capaian pembelajarannya pun disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai, disesuaikan dengan jenjangnya umur anaknya itu ya Pak, seperti itu. Baik. Kemudian Bapak Ibu, dari capaian pembelajaran ini ya. Nah, dari tujuan pembelajaran ini diturunkan menjadi tujuan pembelajaran ya, yang nanti akan Bapak Ibu pelajari di sesi asinkronus untuk pertemuan berikutnya. Nah, nanti di tujuan pembelajaran itu akan memuat 3 aspek Bapak Ibu ya. Aspek yang pertama itu kompetensi, yang kedua itu konten, yang ketiga variasi. Maksudnya apa? Jadi maksudnya dari satu tujuan pembelajaran itu memuat 3 aspek ini. Jadi ada kompetensinya, ada kontennya, dan ada variasinya, seperti itu. Kompetensi adalah ranah kognitif ya, ranah kognitif yang akan Pak Bu? Kompetensi itu ya seperti yang menganalisis, nah ranah kognitif yang seperti itu. Kemudian kalau konten itu adalah materi pembelajarannya, baik betul. Kalau variasi itu adalah keberagaman proses berpikir peserta didiknya. Jadi bisa anak itu bisa berpikir kreatif, bernalar kritis, nah seperti itu. Nanti ini akan dipelajari oleh Bapak Ibu di sesi asinkronus yang akan dibahas besok ya Pak, mengenai dengan alur tujuan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, untuk pelatihan hari ini sudah sampai di sini. Mungkin sebelum saya tutup, ada pertanyaan dulu atau tidak? Apakah ada yang bertanya? Tidak ada? Ya baik, kalau tidak ada, pelatihan ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena saya juga manusia ya Pak Bu, tidak luput dari kesalahan. Terima kasih, sampai berjumpa di pelatihan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.